Halo teman-teman, pada materi video kali ini saya ingin membahas mengenai industri perbankan secara makro atau luas di Indonesia. Nah, sebelum masuk pada materi, perkenalkan, saya Angela Tiofania Wargoriadi, mahasiswi Universitas Sanata Dharma, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Angkatan 2018. Baiklah, langsung saja. Selamat menonton, selamat belajar. Perkembangan virus corona baru masuk di bulan Maret tahun 2020. Masuknya virus COVID-19 ini berdampak pada sektor perekonomian, seperti anjloknya bursa saham, pelaku usaha mengalami stagnansi, serta nilai rupiah yang anjlok. Perekonomian di Indonesia dapat masuk dalam skenario terburuk apabila tidak mampu mengatasi efek pandemi ini. Risiko yang dihadapi Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19 ini antara lain biaya produksi yang meningkat, permintaan yang turun, terjadinya PHK, dan daya beli masyarakat juga turun. Pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah membuat kebijakan semi-lockdown, di mana dalam kebijakan tersebut semua aktivitas yang berpotensi terjadi kerumunan dilakukan dari rumah, seperti belajar dari rumah, bekerja, beribadah dilakukan di rumah. Kebijakan ini tidak dapat sepenuhnya dilakukan sektor usaha tertentu yang mengharuskan keluar rumah, supaya usahanya dapat tetap berjalan, seperti ojek online dan pedagang kaki lima. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi ekonomi masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah terhadap lembaga keuangan. Kita masuk pada pendahuluan. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi harus melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengantisipasi daya beli masyarakat yang menurun. Perekonomian Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang dipengaruhi pada penanganan pandemi virus ini. Salah satu program yang dikeluarkan adalah peningkatan kualitas hidup bermasyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud dalam peningkatan pendapatan melalui kegiatan-kegiatan perekonomian. Sektor perbankan merupakan peranan yang strategis dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan bank memegang fungsi sebagai financial intermediary, yaitu suatu media penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perbankan merupakan lembaga yang telah lama memberi warna pada kegiatan perekonomian negara. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain, melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Setelah tahu penjelasan tentang definisi dari industri bank serta keunikannya sendiri, sekarang kita masuk pada perkembangan terakhir industri atau perkembangan terkini industri perbankan. Menurut catatan OJK, di sektor perbankan saat ini sudah dapat 14 bank umum syariah, 20 unit syariah, dan 162 bank perkreditan rakyat syariah. Selain itu, aset keuangan syariah di tanah air juga terus tumbuh per Juli 2020. Nilai aset keuangan syariah sudah mencapai 1 triliunan, naik sebesar 20,61% secara year on year, dengan market share 9,68%.
Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah memiliki daya tahan dan semangat yang tinggi untuk dapat bertahan. Pada masa pandemi ini dapat menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah untuk dapat mengambil peran lebih besar dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, OJK punya 4 area pengembangan syariah ke depan yang bakal difokuskan regulator. Yang pertama, membangun sinergi dan integrasi ekonomi dan keuangan syariah dalam suatu ekonomi syariah yang lengkap. Antara lain, ada 4 sektor yang disasar, yakni semisal pelaku industri halal di bidang makanan, fashion, kosmetik, dan kesehatan, pariwisata, media, dan marketplace halal. Lalu, Islamic Social Financial, organisasi kemasyarakatan berbasis agama, hingga institusi, otoritas, dan asosiasi. Yang kedua, penguatan kapasitas industri keuangan syariah. Industri keuangan syariah memang sudah cukup banyak berikut dengan variasi produknya. Tetapi saat ini Indonesia belum ada lembaga keuangan syariah yang besar. Kemudian yang ketiga, dengan membangun permintaan atau demand terhadap keuangan syariah. Hal ini mengacu pada tingkat literasi yang masih rendah, yakni 8,11%. Inklusi keuangan syariah masih 9,1%, sangat rendah dibandingkan konvensional. Padahal dari segi jumlah, Indonesia merupakan negara berpendudukan muslim terbesar di dunia. Kemudian fokus yang keempat dan terakhir tentunya, mendorong adaptasi digital yang lebih masih untuk mendongkrak pasar ekonomi dan keuangan syariah. Dalam perkembangan bank syariah juga dihadapkan oleh berbagai tantangan yang menghadang. Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan memungkinkan masyarakat untuk memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan bank syariah saat pandemi COVID-19 ini yakni mengenai likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF). Namun demikian, risiko kenaikan NPF tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan. Bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF bisa ditekan. Tantangan lainnya yang dihadapi seperti likuiditas yang tidak merata di industri, sejumlah bank bisa menikmati kelebihan dan lainnya kekurangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga sudah mengeluarkan POJK dengan nomor 18-POJK.03-2020 tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank. POJK ini memungkinkan OJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilan alih, dan atau integritas perbankan. Setelah melewati bulan Agustus yang paling krusial, ia meyakini perbankan syariah bisa kembali normal dan akan memiliki landscape bisnis baru. Kemudian tantangan lainnya adalah bagaimana perbankan syariah mampu menjadikan krisis wabah ini menjadi sebuah kesempatan pembiayaan baru di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan alat kesehatan, seperti ranjang rumah sakit, masker, ventilator rumah sakit. Maka dari itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi kembali strategi mereka, mengubah budgeting mereka, dan merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, jikalau penyebaran virus ini berkepanjangan hingga akhir. Yang terakhir mengenai solusi atau saran untuk lebih mengembangkan dan memajukan industri perbankan di masa yang datang, atau prospeknya. Strategi bank syariah yang dapat dilakukan di tengah pandemi, yakni melalui yang pertama, bank harus mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank harus punya peta navigasi baru untuk dapat menghadapi krisis yang ada. Proses mapping debitur untuk proses restrukturisasi harus segera jalan dan jelas, sehingga cash flow bank terlihat setelah melakukan treatment. Dengan begitu, bank mengetahui posisi strengths, weakness, opportunities, threats, atau SWOT untuk dapat membuat revisi rencana bisnis bank, atau RBB, dengan memperhatikan kondisi karena corona. Kemudian, prospek yang kedua,
Bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus lebih tebang pilih pada sektor usaha yang eksis dan berkembang di tengah merebaknya wabah corona ini. Sektor usaha tersebut misalkan sektor agribisnis, telekomunikasi, retail e-commerce, farmasi, serta produk pembersih dan alat kesehatan. Yang ketiga, digital banking. Layanan produk dan jasa harus dikonversi menjadi digital banking. Proses tersebut harus berjalan bertahap dan inisiasinya dilakukan secara terus-menerus. Namun, tidak semua produk dan jasa harus menggunakan digital banking. Terdapat bisnis inti yang masih membutuhkan fungsi oleh unsur manusia. Beberapa fungsi yang melibatkan unsur manusia, sehingga keberadaannya tidak dapat digantikan oleh digital banking. Salah satu peran tersebut adalah aktivitas pendampingan dan konsultasi bisnis. Kemudian yang keempat, harus adanya inovasi dan kreativitas bank. Corona menuntut bank harus semakin berinovasi. Misalkan, bank saat ini tidak hanya menuntut pembayaran angsuran dan bunga kredit oleh debiturnya, membantu pelaku UMKM binaannya untuk terhubung dengan ekosistem sehingga mampu berjualan secara online. Contohnya adalah dengan Create UMKM Go Online. UMKM Go Online merupakan platform digital yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM binaan bank dalam memperluas jangkauan penjualan produk mereka. Nah, itu tadi teman-teman apa yang dimaksudkan dengan industri perbankan. Kesimpulannya yakni Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan keseimbangan dan lain-lainnya. Kemudian perkembangan bank ini terdapat 14 bank umum syariah, 20 unit syariah, dan 162 bank perkreditan syariah. Kemudian terdapat berbagai masalah juga yang dihadapi bank pada masa pandemi seperti likuiditas, rasio pembayaran, dan perbankan mampu menjadikan krisis wabah ini menjadi sebuah kesempatan pembiayaan yang baru. Kemudian yang terakhir, untuk mengatasi tantangan diperlukannya strategi yang harus dibuat seperti mitigasi risiko, fokus pada prospek industri yang dibiayai, pembuatan digital banking, serta inovasi dan kreativitas bank. Terima kasih karena sudah menonton serta menyimak video edukasi mengenai industri perbankan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Ini Arman, yang tadinya sendirian, kelak akan berpasangan. Kebutuhan pun akan terus meningkat. Apalagi bila sang buah hati telah lahir. Arman sadar, masa depan keluarganya perlu perencanaan keuangan yang matang. Sebagai muslim yang taat, Arman memilih layanan perbankan berbasis syariah. Perbankan syariah menghindari maisir, gharar, zalim. Maisir atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Gharar adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli. Zalim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Dalam menjalankan fungsi intermediari, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank. Bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga dengan nasabah pinjaman, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad, wadiah atau titipan umum, atau mudharabah atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang menabung. Uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang
membutuhkan pembiayaan. Contohnya, Arman yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Arman dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji beli. Bank membeli rumah yang diinginkan Arman dari pihak ketiga atau developer. Setelah itu, bank menjual rumah tersebut kepada Arman dengan keuntungan, di mana harga beli disampaikan bank dan harga jual serta jangka waktu angsuran disepakati antara bank dan Arman. Kemudian, Arman membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Regulator yang mengawasi bank syariah. Sistem perbankan syariah memungkinkan nasabah mendapat pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah.